tidak deg-degan di 2045. Iya, karena kan Indonesia emas Indonesia kan. emas. Selama ini yang muncul ada ditanya Pancasila ada berapa? Bingung. Nabinya ada berapa? Bingung. Itu Indonesia cemas namanya. Kalau Mas Gilang, Kabar baik pada Fair Goods Holiday. Mas Gilang. Ya. Hari ini kalau tidak salah makan siang gratis sudah mulai. Betul. Udah mulai kick off. Iya, kick off. Akhirnya ya. Bagus lah itu. Enggak omon-omon. Enggak omon-omon. Walaupun ya cuman tarifnya 10.000 ya. Ini 10.000. Alokasi 10.000 kan per satu makanan kan? Satu menu porsi. Satu porsi. Iya. Satu porsi 10.000. Bagus lah. Satu porsi 10.000 itu katanya itu hanya untuk nasi dan lauk pauk. Ada protein segala macam. Kalau yang susu segala macam. Susu kayaknya beda katanya. Gimana hitungan itu ya? Katanya 10.000 itu untuk apa namanya? Tadi nasi dan lauk pauknya. Kalau susu dan lain-lain itu kalau nggak salah 5.000 tuh. Jadi 15.000. Nggak ngitungnya gitu kan enggak ya? Nggak tahu tuh kenapa dibedain begitu. Bikin bingung orang aja. Ya tapi oke lah ya, maksudnya untuk kick off pertama ya mudah-mudahan lancar gitu kan. Cuman tadi gue lihat ada di Twitter tuh ada apa? Ada anak SMA. Hari ini makan siang gratis kata dia gitu. Terus? Tapi nggak boleh share katanya. Kalau jelek takut sekolahnya dihujat. Terus nanti si siswanya akan dikenai sanksi katanya gitu. Ya Allah. Padahal harusnya di-share aja ya kan ini kan. Biar tahu, ini kan program nasional kan. Iya, ini kebijakan nasional, uangnya uang dari APBN. Betul, 71 triliun. Iya, APBN itu berarti uangnya dari uang pajak gitu kan. Ya, pembayar pajak harus tahu. Betul. Saya juga lagi nanya nih sama anak saya, dapat nggak makan siang gratisnya gitu. Oh, kalau anak saya udah dapat. Udah pasti dapat. Ente mah bayar sendiri bukannya? Iya memang. Ya beda itu mah. Kan nggak pakai duit APBN. Itu mah ente nitip aja sebenarnya. Nitip dibeliin aja sama sekolah. Nggak mau ribet. Intinya nggak mau ribet. Gua nggak mau ribet. Karena kan sebenarnya kalau menurut gua ya untuk anak-anak kita ya, anak kita kalau tidak diatur, misalnya dikasih duit sendiri nih, jajan sendiri gitu, bebas gitu. Itu sesukanya. Betul. Secara gizi kadang mereka bodo amat gitu kan. Iya. Sementara kan jajanan-jajanan tidak semua sekolah menerapkan jajanan-jajanan sehat di lingkungannya. Higienis lah ya. Yang higienis. Ya bukan cuma higienis tapi sehat secara tidak mengandung bahan A, B, C, D gitu. Iya. Ke sekolah anak gue kebetulan dia lumayan bagus tuh. Oke. Jadi negeri atau swasta? Di bawah naungan Angkatan Darat. Waduh. Angkatan Darat. Gue nanti gitu SD-nya Angkatan Darat, SMP atau SMA-nya Angkatan Laut. Terus Angkatan Udara gitu. Nanti udah lulus Akmil. Lulusnya Angkatan ini militer. Angkatan Laut. Lulus Angkatan militer jadi taruna. Di sekolah anak gue itu dulu gini. Makanan yang tidak sehat nggak boleh kan? Tidak sehat tuh kategorinya apa? Kayak gimana? Misalnya dia mengandung pemanis buatan yang terlalu banyak. Tukang jajannya atau di kantinnya? Atau di gimana? Kantin dan di lingkungan sekolah. Jadi tukang jajannya juga. Oh, selektif berarti ya? Iya, selektif dia. Nah, dulu waktu itu ada jajanan minuman apa gitu ya. Boleh tuh. Tapi ada case, ada saat satu anak itu muntah-muntah gara-gara minum itu. Jadi langsung ditiadain tuh minuman itu. Tapi tukang es boleh jualan kan? Ada di itu kopling tempat gua. Ada ya? Ada, jadi dia jualan kopi keliling yang tadi kayak. Iya. Kan ada beberapa tenan kayak Janji Jiwa, terus Haus. Oke, terus Teguk juga ya? Enggak tahu. Yang ini yang ada kelilingnya. Oke, Janji. Nah, itu yang kayak gitu ada di lingkungan tapi bukan di sekolah anak, bukan kantin tapi di lingkungan depan itu boleh itu jual gitu. Keren juga ya lingkungan. Woi, keren dia kan komplek Angkatan Darat ya. Oke. Jadi kalau lewat situ harus siap gerak gitu. Siap komandan. Tapi lu setuju nggak dengan kick off? Setuju, gue setuju. Pelaksanaan ya itu tadi karena kalau kita bebaskan anak-anak itu
terlalu apa ya? Mereka kan belum bisa selektif ya, terutama di sekolah-sekolah yang tidak terlalu ketat lah ya. Kayak tidak, misalnya di depan ada cilor yang minyaknya kadang terlalu banyak. Terus ada minuman apa gitu yang kadang-kadang Marimas. Ya dicampur sama pewarna buatan segala macam yang kasihan lah anaknya kan sebenarnya kan. Cuman kan anak-anak ini kan kadang-kadang belum bisa memahami itu kan. Iya, betul. Belum bisa memahami, oh ini bagus nggak buat tubuh gua ini gitu-gitu sih. Iya, justru kan apa ya, ciri khas jajanan anak-anak SD kan kayak gitu kan. Iya, yang berbahaya Cilor, gitu. Terus apa minuman-minuman pemanis kayak gitu kan. Dan balik lagi minyak mie Sakura gitu. Iya, minyak itu enak banget. Iya, yang enak-enak kan yang berbahaya. 3.000 loh. Iya. Dulu 1.500 zaman gue SD, nggak tahu kalau gitu. sekarang berapa gitu kan. Karena gini, kalau setahu gue ya, pengadaan untuk si apa ya nama vendor. Si vendor ini agar bisa dia menjadi penyuplai makanan itu, dia harus ada terverifikasi dan salah satunya ada ahli gizi di situ. Betul. Jadi dia ngitung nih kalorinya, takaran segala macam lah. Berarti sama kayak ini ya, dokter di atlet-atlet ya. Betul ya. Sepak bola, ya meskipun tidak terlalu ketat kali ya, tapi kan setidaknya apa ya, ketaker lah gizinya gitu. Anak-anak tuh sehari itu betul, apa aja, terus kandungannya apa aja. Iya. Bener-bener. Dan kan lumayan juga mengurangi budget untuk orang tua kan. Iya. Dan kalau diserahkan ke orang tua, ya kadang-kadang anak-anak itu kan gitu. Bosen nih mama masaknya ini mulu gitu kan. Kamu jajan sendiri deh. Iya, akhirnya kan gitu. Kamu Cilor jajan sendiri, lagi. jajan sendiri ya bebas lagi gitu kan. Cilor lagi. Tapi kan ini kan nggak hanya untuk anak-anak SD kan. Iya, SMA kan. Tapi kan ibu-ibu menyusui juga, busui santri. Betul, balita juga dapat juga kan. Bagus sih sebenarnya ini program sebenarnya. Meskipun kita mungkin ngelihatnya kecil ya 10.000, tapi kan kalau kita kan sebagai pengusaha 10.000-nya beli satu sama 10.000-nya beli 10 kan kalau nggak salah 3.000-an itu satu dapur itu 3.000 porsi stasiun. Ya satu vendor lah ya, boleh vendor. memegang 3.000 porsi ya sehari gitu kan. Ya banyak 3.000 kali 10.000 berapa? 30 juta. 30 juta. Kali 5 hari. Banyak. 150 juta. Seminggu tuh. Yes kan. Sebulan kali 20. Ya taruhlah bahwa keuntungan dari si vendor ini adalah 2.000 gitu ya. Ya lumayan Pak. Lumayan. 2 kali 3 berapa? 6 juta lah berarti ya. 6 juta sehari. Kali berapa? Kali 5, 30. 30 kali 4. Ya. 120. Dengan ada vendor. Betul. Dan dengan adanya program MBG ini jadi orang makin sadar gitu kan, kebutuhan gizi itu. Betul. Itu yang sampai saat ini jadi kebutuhan wajib, terutama untuk anak-anak SD. Anak SD dan ya di masa pertumbuhan. Karena kan anak-anak SD ini kan apa namanya, rentan ya, daya tahan tubuhnya kan belum sekuat kita orang-orang dewasa gitu kan. Anak gua contohnya itu nggak boleh makan makanan asin, Pak. Nggak boleh makan makanan asin? Iya, langsung dia bereaksi, entah batuk. Ada ya orang alergi asin? Ada. Kan gizi ini penting ya. Maksudnya gini, di masyarakat kita itu selama ini kan tidak terbiasa ngitung mandiri lah ya. Di masyarakat umum lah ya. Kalau orang kaya mungkin udah ngitung ya. Kayak ngitung, oh kamu kalorinya kebanyakan nih. Oh kamu terlalu banyak. Ya biasa sih kalori yang jadi masalah kan. Atau gula gitu kan. Iya. Itu kayak udah bebas aja makan gitu kan. Yang penting kenyang gitu kan. Nah itu kan jadi bermasalah ke depannya gitu. Misalnya atlet-atlet kita ya kan, pola makan yang paling bermasalah kan. Iya. Ada ya sepak bola lah segala macam gitu semua kan. Cabang sih. Semua cabang kan itu yang jadi masalah gitu. Kemudian anak-anak terkena apa namanya? yang gizinya stunting. Buruk. Ya, gizi buruk atau stunting lah ya, yang tubuhnya itu harusnya tingginya sekian tapi tidak optimal gara-gara masukan gizinya yang kurang gitu kan. Betul. Makanya dengan adanya program ini semoga itu bisa teratasi sih. Iya sih. Ya mudah-mudahan ya pemerintah benar-benar fokus karena kan alokasi yang dianggarkan kan nggak kecil ya Pak. Iya betul. 71 T. Iya kan. Ya kalau bisa ngomong 10.000 satu anak kecil. Tapi berapa kan juta anaknya? Targetnya kan kalau gua kutip dari pernyataannya Kepala Kantor Presidenan, Kepala Kantor Komunikasi Presidenan Bang Hasan Hasbi. Itu targetnya kanda kita itu 15 juta Pak. 15 juta anak ya. Tahun ini.
Kurang lebih ya. Ya kurang lebih 15 juta kali 10.000 berapa? Lumayan kan? 15 M. 150 M. Coba hitung. Ya segitu dah. Pusing menghitungnya. Iya, Pokoknya usah dihitung lah. Iya pokoknya besar banget deh, alokasinya besar banget dan ini menjadi salah satu program prioritasnya Pak Prabowo kan. Dan jangan lupa bahwa program ini mengikutkan banyak vendor yang bukan cuma vendor tukang masak gitu. Betul. Misalnya telur, ya. Ada tukang telur yang terlibat. Ya. Supplier ayam, ya. Supplier sayur, ya. gitu kan. Supplier beras. Jadi gitu kan. multiplier efek kan. Multiplier efeknya banyak ini. Jadi kalau ini sukses sih, ya gue berharap pertumbuhan ekonomi kita nggak seburuk di 2024 sih. Harusnya sih ya. Minimal mendekati angka 7% sih. Iya, kalau misalnya satu dapur bisa menghandle atau dibolehkan menghandle 3.000, taruhlah dia di satu kecamatan ya, atau di satu kabupaten itu ada 10.000 aja, udah ya, 3 kan, iya. Udah tiga lebih lah, tiga dapur sekian lah ya. Nah, kalau satu dapurnya aja bisa hire berapa tenaga kerja, kemudian ada suppliernya berapa, itu kan lumayan banget. Sangat membantu masyarakat untuk menciptakan pekerjaan. Satu itu. Perputaran uangnya juga lebih besar gitu kan. Dan yang jelas semua sektor yang tadi lo bilang kayak telur. Iya, telur, ayam. Sektor komoditas lah. Telur, ayam, sayur, dan itu semua lokal. Iya. Nggak ada import segala macam. Rugi lah kalau import. Nggak masuk 10.000 Pak. 10.000 dari Cina udah berapa ya kan? Atau dari mana gitu kan? Supplier telur kan. Dan ini mungkin akan membuat harga telur stabil sih kalau menurut gua. Harusnya ya. Karena kan supply and demand-nya putar. Tetap ya. Ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang jatuh banget karena tinggi serapannya banget. Terlalu rendah, terutama di bulan-bulan tertentu rendah, di bulan-bulan ada event-event tertentu tinggi gitu kan. Ini kan jadinya lumayan tuh bro. Iya, stabil lah. Harusnya lebih membuat stabil harga beras, telur, ayam gitu kan. Ya stabilnya bukan berarti rendah ya, tapi kan ada batasannya lah, ada di batasannya. Titik keseimbangan baru lah dengan adanya program ini. Tapi menurut lo PR-nya apa dalam program MBG ini? Korupsi lah. Itu pasti sih. Korupsi aja, sebenarnya kalau itunya hilang aman. Semua program di kita itu kan udah bagus sebenarnya. Mau program apapun coba lu sebut. Ya nggak ada yang jelek. Iya kan? Tinggal korupsinya aja gitu. Pengawasan ya sih, lebih ke pengawasan supaya nggak ada itu korupsi itu tadi. Ya kalau ya kan korupsi. Ya kalau makanya tadi lu bilang harus terverifikasi kan si vendor-vendornya itu. Iya kalau pengawasnya juga bisa disodok ya sama aja. Iya kita. Makanya kan korupsi udah ini. Korupsi itu kan bisa di berbagai tingkatan kan. Iya. Entah itu di vendornya, entah itu di pengawas vendornya, atau di kepalanya segala macam. Iya, kan. termasuk di sekolahnya nanti minta jatah juga kan ada juga yang begitu-gitu. Banyak sih, banyak peluang. Dan kan banyak juga ya ini korupsi ini kan, dari budaya korupsi itu kan banyak juga vendor-vendor yang merasa tertipu. Karena dia dijanjikan oleh oknum tertentu gitu akan memegang ini dapat gitu, dia suruh ngasih duit segini gitu. Ya itulah korupsi itu. Iya. Tapi yang gue denger si vendornya ini harus melibatkan Badan Gizi Nasional ya untuk meracik menunya setiap hari. Ya itu makanya kan di setiap vendor itu ada kalau tadi 3 atau 5 kamar, sih? 3 kamar ya? Untuk satu ahli gizi, satu ahli keuangan, satunya lagi ahli apa ya gitu? Satu lagi ahli pemasaran. Ngapain dipasarin, orang udah pasarnya udah jelas. Jadi ini untuk profesionalisme juga sih, kayak misalnya untuk ahli keuangan ini ya dia kan harus ngontrol ininya kan cash flow si vendor gitu kan, jangan sampai nggak sehat kan. Ahli gizi ya itu udah jelas kan, gizinya harus seimbang nih, kalorinya berapa, proteinnya berapa, mineralnya berapa, gitu-gitu sih. Ya. Bagus sih. Yang menarik program ini adalah kita bisa lihat ntar angka stunting di akhir tahun tuh 2025 ini akan seperti apa kan? Mungkin nggak langsung kerasa sih. Ya, mungkin nggak langsung kerasa sih. Tapi kan seenggaknya ada impact lah. Harusnya sih impact sih ada. Terutama kalau gue sih dari si anak sih, si anak ini mungkin lebih fokus gitu kan, karena kan nggak lagi kepikiran jajan gitu loh.
Kan gue dulu kalau SMA itu atau SMP gitu, SD gitu kan, belajar gitu kan, menjelang detik-detik istirahat itu kan udah kepikiran kan. Pasti. Gue mau ke sini, gue mau ke kantin ini, gue nanti beli ini. Aduh, duit gue segini tapi gue malak siapa nih? Gitu. mau minta siapa nih jajanannya kan? Wah, dia jajan siapa Ada nih? siapa kan? nih yang gue deketin nih, gitu kan gitu. Iya, Dengan adanya itu kan sekarang anak udah nggak usah mikirin hal-hal di luar itu gitu. Dan orang tua juga nggak perlu khawatir kan, karena kan takaran gizinya udah disesuaikan dengan sama badan gizi nasional. Kan? Ya kebutuhan misalnya anak SD sekian, SMP sekian, SMA sekian. Nggak mungkin. Ya mudah-mudahan apa sih kalau pertumbuhan tinggi badan itu? Apa? Anaknya nanti kayak misalnya kan selama ini sering sekali anak SMP gitu tinggi badannya tapi kurang gitu kan. Nah dengan adanya gizi ini ya mudah-mudahan dia nggak bantut lah gitu kan. Iya benar. Optimal lah sesuai dengan bukan nggak bantet optimal. Optimal lah sesuai dengan itu nggak bantet itu bahasa Bekasi. Seharusnya lah ya. Bantet. Kecil kuntet lagi. Gitu sih. Kalau itu ya mesti harus selain makanan bergizi ya harus diimbangin sama olahraga, Pak. Kalau ya kan olahraga udah ada programnya dari si. Iya nggak maksudnya untuk menopang pertumbuhan tinggi anak itu kan nggak hanya dari gizi doang kan. Contoh kayak berenang. Iya betul. Atau kayak yang lain-lain lah yang bisa benar-benar dia secara otomatis tuh ya bakalan. Gua aja nggak pernah olahraga aja tiba-tiba tinggi abis sunat Pak langsung. Masa? Iya. Itu sunat sekali ya. Kalau 2 kali gimana tuh? Buntung. Tambah tinggi lagi. Ya tapi oke lah maksudnya. Ya ini 15 juta untuk. Kalau gue sih gini mikirnya ya. Tahun lah ya. Dengan adanya program ini, gue berharap kan sekarang misalnya anak-anak lebih fokus gitu kan. Terus asupan gizi lebih baik gitu kan. Otomatis harusnya idealnya kualitas dari pendidikan pun lebih bagus gitu kan. Harus. Kalau dia cuman dikasih makan doang jadi bodoh kan aneh gitu. Berarti ada yang salah. Ada yang salah, entah dia yang salah si sekolahnya, ke pengajarannya, sistem pengajarannya, kurikulum atau apa gitu, atau jangan-jangan nggak boleh dikasih makan gratis gitu nanti jadi bego. Syaratnya itu ya. Syaratnya itu. Kan kadang-kadang gitu kan kita habis makan ya, apa ya? Kenyang bego. Iya, lapar galak, kenyang bego kan. Lapar galak, kenyang bego. Lapar galak, kenyang bego. Itu udah Indonesia banget sih. Iya, makanya ini emang harus harus sinergis lah ya. Iya. Ya pokoknya kalau nggak ada korupsi sih gue yakin sih berhasil. Bisa. Kalau nggak ada korupsi sampai 2029 kan rencananya. Ini tahap pertama Pak. 2029. Oke. 1 periode berarti Pak Prabowo gitu kan. Kalau misalnya calonnya kemudian calon berikutnya gitu, misalnya ada penantang Pak Prabowo di 2009 bilang kita stop makan gratis, nggak bakal kepilih, pasti dilanjutin juga. Iya sih. Ya kayak contoh kayak di Pilkada DKI gitu kan, salah satu apa namanya Mas Pram kan bilang makan sarapan gratis kan. Itu mengadopsi program dari pemerintah untuk melengkapi dan menyelaraskan apa namanya pertumbuhan gizi anak-anak di Jakarta. DKI mah banyak duitnya, hajar itu. Iya makanya, dan itu diikuti sama beberapa daerah lain kan, nggak hanya DKI gitu loh. Tadi lo bilang adalah DKI kan etalasenya Indonesia. Ketika dia bikin apa ya harus. Program yang populer, kemudian bermanfaat bagi masyarakat banyak, tidak hanya cuma anak-anaknya tapi orang tuanya, vendor-vendor, supplier-supplier. Kalau digagalin di kalau ini berjalan berhasil, wah ini modal banget sih buat golden ticket ya. Iya, golden ticket buat di 2029 ya. Sih. Ini jadi salah satu penentunya. Iya, asal nggak orang-orang nggak peduli kalau menteri ke HAM-nya punya pacar 3, nggak peduli. 13 tahun nggak punya istri tapi punya pacar 3. Nggak peduli. Yang penting makan gratis lancar. Dan nggak peduli juga bikin lukisan yang agak nggak peduli. Senonoh kan, nggak peduli. Yang penting makan siang gratis. Iya emang tipikal kita kayak gitu. Yang penting dikasih makan diem gitu kan. Makanya kan banyak orang menentang dan mengharapkan ini gagal ya dari lawan politiknya. Betul. Ya bener. Lapar galak kenyang bego jadinya. Aduh, coba dong teman-teman kalau coba dicek tuh anaknya, saudaranya, adeknya dapat nggak tuh makan siang gratis gitu kan? Kan ya dicocokin juga tuh gizinya bagus nggak? Jangan-jangan dapatnya cuman Cuman sayur bening doang. Sayur bening.
Isinya apa dong sayur bening? Sama gorengan kali atau apa? Gorengan. Sayur bening sama perkedel, kentang mungkin atau apa? Perkedel masih bening ya? Kan ada kentangnya, Pak. Kentang kalori juga dong. Seenggaknya kan balance lah. Balance lah ya. Ya kan, daripada sayur bening doang sama kerupuk. Itu bukan gizi gratis itu. Lah itu dia, di warteg aja udah 7.000 gitu sayur bening doang sama kerupuk. Iya makanya. Ya kan? Gitu sih. Pokoknya coba sih berharap ini lancar lah ya. Harusnya sih ya. Kalau nggak ada yang aneh-aneh. Iya sama yang mau apa ya namanya vendor-vendor yang mau daftar itu diiming-imingi uang, ya realistis aja lah gitu. Iya dan kalian jangan ikutan FOMO. Iya, kalau emang nggak punya dapur, nggak punya kemampuan di situ ya udah gitu. Kasih Kalian ke kita. jadi supplier aja, supplier apa? Bahan makanan, bahan Iya, pokok. jadi bahan-bahannya aja misalnya. Iya. Atau jadi kurirnya kan lumayan juga. Iya, kan itu pakai jasanya dia juga. Iya, nggak usah kan? maksain sampai harus nyuap-nyuap gitu. Iya, Nanti pokoknya kalau ditipu marah. rame lagi. Iya, salah sendiri nyuap. Iya, makanya. Pokoknya Gue juga kalau disuap orang gue terima aja. disuap. Ya disuap. Iya, masa kita Gue bukan penyelenggara negara gitu kan. Betul. Terus dia nanti nagih lah, salah sendiri lu mau nyuap Oh, gue. berarti ada dong. Ada yang nyuap. Belum. Waktu bayi doang dulu. Makanan bayi disuapin ya. Ya makanya jangan buat teman-teman yang benar kata Pak Deddy ya, yang belum tahu atau nggak ada di keahliannya di situ. Iya, kecuali dia memang bisnis core utamanya ya di makanan. Kuliner. Kemudian dia paham apa Takaran namanya. gizinya. Itu kan nanti disediain sebenarnya. Iya. Itu oke lah, itu nanti bisa menyusul. Dia paham tata cara bermainnya, aturannya segala macem gitu. Kalau udah dimulai dengan suap ya udah Ya jelek. ya Pak. udah salah sih. Udah salah. Gitu. Lebih baik lo nggak usah ikutan bikin itu. Iya udah, jangan teriak-teriak pemerintah brengsek tapi dia nyuap gitu kan. Mending nyuap gua, Bebas. bebas. Bukan pejabat negara ya. Bukan pejabat negara. Tapi dikasih Iya, terima. dan gue juga nggak mungkin ngasih fasilitas apapun. Nggak ada benefitnya. Iya, Nggak ada benefit. itu mah namanya nyumbang. Bukan nyuap. Aduh, ya udah mudah-mudahan program ini bisa menjadi program yang sukses dan menjadi unggulan buat bangsa Indonesia gitu kan dalam Amin. hal perbaikan gizi dan Ya, anak-anak tentunya betul, pendidikan anak-anak gitu Biar kan di kita 2025. tidak apa ya, tidak deg-degan di 2045. Selama Iya, ini karena kan Indonesia emas Indonesia kan. emas. Selama ini yang muncul ada ditanya Pancasila ada berapa, bingung. Nabinya ada berapa, bingung. Itu Indonesia cemas namanya. Ya sekarang ya, gue prediksi anak SMP, anak SMA itu akan lebih banyak nonton konser. Betul. Kenapa? Karena duit jajannya utuh. Karena ada program Makan siang gratis. siap. Jadi K-popers Lo tabung pokoknya tuh duitnya. Lo tabung duitnya, beli tiket atau buat apa yang lo pengen lah. Iyalah, semoga apa ya, program ini sukses gitu aja sih. Betul. Oke, dadah.